Terima kasih. Langsung saja Ustaz. Ya, bagus sekali pertanyaannya dua-duanya. Kebetulan dari IAIN ya. Jadi saya nggak usah ke sana, entah wakili aja di sini. Ya, memang begini, kalau kita berbicara dengan orang Barat, ya, orang Barat itu sebenarnya sudah sangat, menurut pandangan kita, sudah sangat arogan terhadap kita. Pernah dalam sebuah seminar Profesor Wan itu bersama para orientalis itu, dengar mereka ngomong begini, we want to teach the Muslim to be a good man, to be a good human being. Jadi orang-orang orientalis itu dengan arogannya mengatakan kami ingin ngajar orang-orang Islam supaya jadi orang baik. Nah, mereka sendiri aja nggak jadi orang baik kok. Itu arogansi mereka itu. Nah, seperti sekarang ini kita diajar-ajari pluralisme, kesetaraan gender, demokratisasi. Dia pikir mereka itu udah bagus gitu. Bahasa gaulnya gitu lah. Pikirannya pluralisme itu udah bagus. Pikirannya menjadi seorang feminis dengan doktrin kesetaraannya itu udah menyelesaikan persoalan. Ini arogansi mereka. Mereka jual pluralisme ke sini, padahal yang perlu pluralisme itu di negara Barat. Saya waktu di Wina ya, kuliah umum di sana, Universitas Wina. Seorang peserta itu ngomong agak aneh dan memang mengejutkan saya. Saya terangkan mengenai toleransi di Indonesia, kemudian dia angkat tangan. How can you have this kind of religious tolerance? We in the Western civilization can never have a tolerance when we have Muslim neighbors. Kita nggak akan pernah toleran punya tetangga Muslim. Atau very hardly we can have Muslim neighbors. Susah kita jadi tetangga orang Muslim. Bayangkan, tetangga aja nggak bisa. Apalagi Islam di situ nanti muncul di televisi, ada ceramah agama itu mimpi itu di Barat. Di sini pendeta ceramah di televisi biasa kan. Di negara Barat itu mustahil. Nah, itu artinya bahwa orang Barat itu sebenarnya mempunyai masalah dan dia selesaikan masalahnya itu dengan cara dia menyelesaikan sesuai dengan kondisinya di negara mereka. Dan cara menyelesaikan masalah itu dibawa ke negara Islam. Supaya Islam maju, sekulerkan aja. Ya kalau udah sekuler nggak jadi Islam kan? Itu orang Barat yang nggak paham. Ditawarkanlah toleransi dalam bentuk pluralisme agama. Supaya orang-orang yang beragama ini kalau bisa nggak usah fanatik terlalu beragama lah. Toh agama itu menurut mereka adalah cara manusia memahami Tuhan. Agama itu bukan dari Tuhan yang difahami manusia, tapi usaha manusia untuk memahami Tuhan. Dan manusia itu relatif. Itulah yang terjadi di Barat. Oleh sebab itu, udahlah agama ini jangan dianggap absolut. Itu yang diajarkan kepada dosen-dosen kita di Win-Win itu. Ya, sorry aja to say that. Kemudian, kenapa orang-orang ini dikucilkan? Ya saya kira banyak orang-orang yang paham lah. Ya, secerdas-cerdasnya Cak Nur misalnya. Itu dia mempunyai kesalahan yang dia tidak sadari. Cak Nur itu sudah dikritik oleh Profesor Dr. Muhammad Rosyidi yang sudah doktor filsafat di Sorbonne. Cak Nur pada waktu itu kan masih S1. Mengatakan Islam perlu disekulerkan. Kata-kata disekulerkan itu terus mengiang di kalangan umat Islam. Gimana nggak mengkritik? Gimana nggak mengucilkan? Dan bukan orang Islam di Indonesia ini bukan bodoh. Setiap pernyataan ilmuwan atau dosen ataupun profesor itu selalu dikritisi. Pernah mengatakan tiada Tuhan selain Tuhan. Orang nggak ngerti ini apa maksudnya. Ternyata ada doktrin pluralisme di situ. Bahwa T besar itu artinya Tuhan semua orang, Tuhan semua agama. Gimana nggak disalahkan? Nah, kemudian Cak Nur ini diikuti oleh orang-orang pengikut-pengikut yang dulu HMI dulu.
menganggap Cak Nur ini sebagai seorang figur yang perlu diabadikan, kemudian pemikirannya perlu dilestarikan, dikembangkan. Nah, pikiran sekuler yang begini dikembangkan bagaimana? Nah, ini begitu muncul dalam bentuk pemikiran liberal, Cak Nur sendiri nggak setuju dengan anak-anak liberal. Bukan begitu maksud saya liberal dulu lah. Gimana menjelaskan maksudnya, dia konsepnya aja nggak jelas. Ini Cak Nur dulu menggagas adanya sekularisasi satu. Yang kedua menggagas liberalisasi pemikiran Islam. Ya. Jadi pemikiran itu kalau bisa terbuka seperti pasar. Itu ide dari Amerika itu udah pasti. Jadi semua orang bisa mengatakan apa saja yang dia mau, kemudian di situ nanti akan survive. Yang paling benar, yang paling kuat, yang paling valid akan survive. Itu liberalisme. Ya, sekarang kalau idenya Cak Nur tidak survive, berarti kan tidak benar. Dia sendiri harus menanggung risiko sebagai seorang liberal itu. Dan banyak orang yang mengkritik Cak Nur dan Cak Nur sendiri sebenarnya sudah tahu bahwa itu kesalahan dia, tapi dia tidak mau mengatakan bahwa itu salah. Kenapa nggak mau mengakui kesalahan? Nah, kalau saya mengakui kesalahan, nanti pengikut saya tidak mau ikut saya. Itu Cak Nur. Nasr Hamid Abu Zaid itu orang seluruh Mesir mengusir, seluruh ulama Mesir mengusir dia dari Mesir. Mana yang betul? Jumhurul ulama atau ulama sekarang yang nyeleneh? Nasr Hamid itu diusir dari Mesir, diangkat menjadi profesor di Leiden. Nah, sekarang yang betul Nasr Hamid atau ulama Mesir yang mukhlisin, yang orang-orang tidak berpikir soal materi dan lain sebagainya. Setelah kita kaji, memang teori Nasr Hamid ini berbahaya untuk Islam. Sebab pada akhirnya nanti Al-Quran yang kita baca itu adalah modifikasi Rasulullah terhadap apa yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad. Tuhan tidak berbicara bahasa Arab. Tuhan itu berbicara dengan bahasa Tuhan. Yang mengarabkan wahyu itu siapa? Nabi Muhammad. Logis kan? Tetapi bukan itu Islam. Itu logika hermeneutik yang dipegang oleh Nasr Hamid Abu Zaid. Jadi Nabi itu berdialog dengan kultur dan ideologi Arab sehingga menghasilkan Quran yang seperti ada yang sekarang ini. Berarti Quran itu ciptaan Nabi Muhammad. Ya. Nah, hukumnya bagaimana kalau kita mengkafirkan dan nggak boleh? Ya. Kemudian Abu Bakar Ba'asyir. Abu Bakar Ba'asyir itu memang dari Gontor, tapi dia menjadi teroris tidak ada pelajarannya di Gontor. Ya. Sering saya ngomong ini ya. Kalau Anda katakan bahwa Gontor adalah sarang terorisme, bagaimana lembaga pendidikan yang menjadi sarang terorisme kok menghasilkan orang seperti Cak Nur yang liberal dan sekuler? Ada lagi yang menuduh Gontor ini liberal karena prinsipnya di situ ada kebebasan, ya, berpikiran bebas. Itulah makanya menghasilkan Cak Nur. Kok bisa lembaga yang mengajarkan kebebasan menghasilkan orang kayak Ba'asyir? Yang teroris, fundamentalis, yang sama sekali tidak liberal. Hebat sekali Gontor itu bisa dua muka begitu. Ini salah analisisnya. Abu Bakar menjadi seperti itu setelah keluar dari Gontor, Nurholis seperti itu setelah keluar dari Gontor. Nah, Cak Nur keluar dari Gontor kemana? Ke UIN Jakarta. Terus menjadi ketua PBHMI. Jadi kalau mau cari kesalahan antara Gontor, HMI dan UIN Jakarta, ditanggung dosanya bertiga. Ya. Tapi di Gontor tidak ada pelajaran liberal yang pasti. Nah, sekarang apa yang disebut dengan tantangan pemikiran Islam? Tantangan pemikiran Islam itu tidak peduli dari mana datang background orang itu, karena tantangan begitu kuat. Orang-orang yang seperti Ulil yang dulu LPBA ini kan orang-orang yang kuat memegang Quran dan Sunnah, terkena kajian filsafat Diyarkara jadi liberal ya. Baru Diyarkara belum sampai di barat tuh. Luar biasa. Jadi
ternyata tantangan kita ini lebih besar daripada apa yang kita persiapkan di dalam lembaga-lembaga pendidikan. Ini sekarang perlu adanya sebuah persiapan, baik lembaga-lembaga seperti Gontor, Mu'alimin, ataupun Sanawiyah Aliyah, atau SMA Islam. Perlu ada kajian yang seperti ini. Tantangan pemikiran. Bagaimana orang itu tidak menjadi sekuler setelah tamat dari sekolah itu. Kita di Gontor mulai tahun 2000 setelah saya pulang itu kita ajari lah. Bagaimana supaya nggak sekuler, supaya nggak liberal dan sebagainya, kita kasih tahu. Ini kalau Anda kesini Anda sesat. Gitu kan aja. Itu tegas. Sebab anak-anak menengah nggak paham. Nggak paham. Ini firaq hadamah. Ini akan membahayakan Anda. Itu dia nggak paham. Banyak orang-orang yang keluar dari Gontor kemudian setelah ketemu misalnya orang yang ya mungkin membesar-besarkan atau memuji-muji dia, kemauan dia, kemudian udah, kamu jadi pimpinan di sini, ya mau aja deh. Salah satunya menjadi pimpinan majelis tabligh di Jakarta. Itu dari Gontor itu. Isi yang jauh lah itu kan. Karena dia merasa paling bahasa Arabnya bagus, pengetahuan agamanya keluaran dari Madinah. Sementara jamaah tabligh yang lain-lain itu bahasa Arab nggak bisa bahasa Urdu. Kemudian ilmu pengetahuan agamanya basic-basic aja. Udah masuk di situ resmi dia menjadi tabligh. Nah, di situ. Jadi tidak mengecilkan tabligh, ya, tapi jamaah tabligh ini adalah sebuah aktivitas yang tidak kafah. Dia tidak bicara peradaban, tidak bicara ilmu pengetahuan, ya, tidak bicara mengenai kehidupan sosial. Dia hanya berbicara mengenai bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan. Kafir, ya. Kata kafir itu terminologi Islam. Dan kita boleh menerapkan itu kepada orang yang tidak Islam. Nah, sekarang ini memang suasananya kita tidak boleh mengatakan kafir kepada orang non muslim. Itu sudah merupakan sebuah common sense ya. Aneh juga itu. Bahkan di Malaysia itu ada menteri orang Hindu. Itu dia seorang, kalau istilahnya pendetanya Hindu ya, Sami ya, seorang Sami, jadi menteri. Kemudian ada kelompok orang Islam ini mengatakan dia ini kafir lah ya, karena non muslim. Marah-marah dia. Ini apa nih partai Islam Malaysia itu namanya PAS. Partai Islam dia kata saya kafir. Saya tak kafir saya. Kamu itu Hindu. Kok pede sekali. Saya tak kafir saya. Nah, itu kata-kata kafir itu seakan-akan pernyataan umum orang yang tidak suka agama, begitulah. Nggak tahu nih kenapa. Kalau dalam terminologi Islam, jangankan tidak percaya kepada Islam, tidak bersyukur aja kan kita sudah kufur. Jadi untuk mengatakan kafir jangan terlalu berat-berat ya. Udah kalau memang nggak Islam ya kafir, mau apa lagi? Atau kadang-kadang orang yang tidak percaya kepada ayat Allah, kufur sudah dia. Nah di sini kita kadang-kadang berperang terminologi. Dosen kita kadang-kadang membela terminologi mereka. Kata moderat misalnya. Saya mati-matian berantem dengan Angel Rabasa di Tokyo itu. Moderat itu adalah orang, the person who is pluralist, secularist, liberal, who support the idea of feminism, gender and equality, and democratization. Kok enak banget ya bilang. Berarti orang yang tidak supporting itu is not moderate. Kalau tidak moderate itu adalah fundamentalis dan teroris. Saya bilang no, dia bilang. It's not necessary that the moderate should be pluralist. Moderate is the person who walk in his religion and consistent with his religion without opposing the other person who is not Muslim. Jadi sebagai Muslim tapi tidak memusuhi orang lain, itu moderat. Dan berislamnya dia itu adalah berislam secara moderat, artinya tidak, dalam bahasa Islam tidak ada gulu. Gulu itu berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam Islam bisa disebut dengan gulu itu, dan itu dalam terminologi Islam tidak wasatiyah.
seumatan wasaton di situ kan jelas ya, berada di tengah. Yang kedua mengenai, ya ini wacananya masih orang-orang pendukung sekularisme ini. Ahmad Wahid. Ahmad Wahid ini kan membuat catatan liar sebagai mahasiswa IAIN Jogja pada waktu itu yang menulis pergolakan pemikiran Islam. Mungkin kalian lahir itu buku itu sudah ada. Jadi ini buku lahir tahun 70-an ya. Buku itu ngaco. Anak S1 belajar Islam juga masih belum sempurna. Habis itu dia diskusi dengan teman-teman kos di rumahnya seorang pastor. Dia puji-puji seorang pastor dan pernah mimpi Bunda Maria. Nah, berarti ini Islamnya udah nggak benar. Seakan-akan mimpi Bunda Maria sama dengan ketemu Nabi gitu. Nah, ini seakan-akan Bunda Maria itu bagus, pendeta itu orangnya santun, tidak menyakiti orang lain. Habis itu digambarkan di dalam bab yang lain Islam Hamka, Islam Muhammad Nasir, Islamnya Kasman Singodimedjo. Islam itu banyak sekali, bermacam-macam. Bingung saya. Makanya dia katakan Islam saya. Nah, cara pemahaman Islam yang seperti ini menyesatkan. Dan hanya seorang mahasiswa S1. Wacananya diterbitkan, disebarkan seakan-akan ini pemikiran pembaharuan Islam. Padahal di situ menjelek-jelekan orang Islam, mencaci maki ulama. Dan Ahmad Wahid dulu ya, sebelum dia menjadi sekuler, dia itu mengkritik Cak Nur. Ketika Cak Nur sedikit menyimpang dari itu dikatakan bahwa Cak Nur ini sudah keluar dari HMI. Karena Cak Nur sekuler. Setelah itu dia menjadi sekuler lebih dari Cak Nur. Itu Ahmad Wahid. Dan sekarang itu dibesar-besarkan. Apalah artinya seorang Ahmad Wahid yang ilmunya baru sebatas S1 yang hanya berasal dari diskusi-diskusi lepas. Yang diketahui apa? Dan itu ditinggi-tinggikan, dibaca oleh orang-orang yang mengapresiasi pemikiran Cak Nur, kemudian orang-orang HMI. Menurut saya ini tidak adil. Meletakkan Wahid tidak pada tempatnya, namanya tidak adil. Ini menzalimi Ahmad Wahid sendiri dan menzalimi umat Islam yang lain. Kemudian dikatakan bahwa orang Islam ini tidak perlu disekulerkan, sudah sekuler. Nah, sekarang arti sekuler dulu apa? Sekuler kan memisahkan agama dari politik. Satu. Orang sekuler itu menganggap alam semesta ini bebas dari nilai. Nah, orang Islam sekarang kan masih bersedekah untuk ibadah. Itu nggak ada nilai sekulernya itu. Anda memberi pengemis katakan 1.000, 2.000. Tapi kalau niatnya Anda sekedar menolong supaya itu makan aja lah. Nggak ada nilai ibadah kan, rugi. Anda mengeluarkan uang sekian ratus ribu misalnya untuk membantu orang-orang yang terkena gempa Merapi. Anda niat ibadah. Anda sudah tidak sekuler lagi. Tapi kalau Anda keluarkan dana itu tidak ada niat sedikit pun untuk beribadah, nah baru Anda sekuler. Anda belajar di UGM ini niat ibadah atau enggak? Kalau niatnya ibadah, Anda tidak sekuler. Ibadah saya mempelajari ilmu sekuler kan gitu. Tidak ada masalah. Yang penting di dalam hati kita kan menjadi sekuler dan tidak sekuler. Nah, sekarang yang perlu dijawab itu begini. Saya waktu di Tokyo juga bilang gini. Teori Cak Nur salah. Partai Islam no, Islam yes. Sebab setelah reformasi, partai-partai Islam itu tumbuh. Ya, ada PKB, ada PAN, ada PBB, ada PKS. Itu semuanya menunjukkan bahwa orang Islam itu berpolitik. Ya. Islam yes, partai Islam yes. Kalau Islam yes, partai Islam no, berarti orang Islam memisahkan politik dari agama.
jadi sekuler. Saya bilang Islam yes, partai Islam yes. Kemudian dari situ saya kemudian mengkalkulasi perolehan suara partai Islam. Ternyata sedikit. Berarti orang yang memilih partai Islam itu adalah orang yang tidak sekuler. Yang tidak memilih berarti sekuler. Berarti Indonesia ini lebih banyak orang sekulernya daripada yang tidak sekuler. Bingung saya. Bilang ini sekuler katanya orang Amerika. Ini sekuleran ya. Faktanya orang Indonesia itu sudah sekuler. Nah, saya bilang begini, meskipun dia tidak memilih partai Islam, dia memilih partai lain, tapi dia niatnya untuk berdakwah untuk Islam. Banyak orang-orang kita di PDI itu ngajari orang-orang PDI sholat. Orang yang di Golkar bukan partai Islam, di situ menghijaukan Golkar. Jadi alasannya kan gitu enak kan. Jadi berpolitik itu tidak selalu memilih partai Islam. Golkar itu zaman awal-awal Soeharto kan merah dia. Di akhir-akhir Soeharto dia hijau. Berarti orang Islam berpolitik di dalam partai partai politik Islam. Berarti masih ada niat untuk beribadah. Bedanya di situ. Tidak akan ada sekuler dalam Islam itu. Dan tidak mungkin kita disekulerkan. Nah, orang-orang yang sudah tidak berpegang kepada Islam, akidah dan syariat Islam, mau sekuler silahkan. Tapi yang tetap mengaku sebagai Muslim, tidak bisa Anda katakan dia sekuler. Buktinya orang-orang Islam itu sudah nggak mau sekolah agama lagi, wah itu sekuler dong. Tapi di dalam sekolah itu dia tetap berpegang kepada Islam kan, tidak meninggalkan Islam, ya berarti masih tidak sekuler. Ketika orang-orang itu bekerja di perusahaan-perusahaan, buktinya sholat duhurnya itu penuh, Jumatannya penuh sekarang di perusahaan-perusahaan di Jakarta itu. Di mana letak sekulernya? Dia bekerja sekaligus dia berdoa untuk pekerjaannya itu. Kalau sekuler dia tinggalkan agama, yang penting pekerjaan. Sekarang fenomena itu yang membingungkan orang barat itu. Masjid-masjid justru penuh ketika tahun 70 disekulerkan. Wanita-wanita tahun 70 itu jarang sekali yang pakai jilbab di kampus. Tahun 80 menjadi lautan jilbab. Bingung orang barat ini gimana nih caranya. Nah, itu peradaban Islam yang tidak bisa dibendung. Ya, karena kekuatan Islam sebagai din dan tamadun tadi itu. Kemudian ada perbedaan antara islamisasi dengan mengislamkan ilmu. Di sini yang terkenal tokohnya kan Pak Kunto ya Pak Kunto Wijoyo. Islamisasi ilmu itu sebenarnya tidak dipahami banyak orang. Bahasanya itu seperti orang arogan. Kok semuanya diislamkan? Sebenarnya islamisasi ilmu itu adalah mengambil ilmu-ilmu yang tidak dari Islam atau dari Barat, dari aspek-aspek yang sesuai dengan Islam, kemudian diintegrasikan dalam disiplin ilmu Islam. Dan itu sudah terjadi di zaman Ibnu Sina, Al-Farabi, kemudian Khawarizmi dan lain sebagainya. Terjadi sudah. Artinya diambil misalnya sains dari India atau sains dari Persia, kemudian dimasukkanlah di situ aspek-aspek keislaman, jadilah sains Islam. Kata-kata ilmu hisab itu aritmatik kan. Kemudian ilmu matematik itu dulu aljabar kan. Namanya aljabru wal muqabalah, bahasa Arab. Algebra itu dari bahasa Arab itu. Itu kan tanda berhasilnya islamisasi terhadap sains. Nah, di situ. Nah, yang saya tidak setuju itu mengilmukan Islam. Seakan-akan Islam itu bukan ilmu. Nah, kan nggak enak kan? Arogan mana sekarang? Mengislamkan ilmu atau mengilmukan Islam? Seakan-akan Islam bukan ilmu, maka harus dijadikan ilmu. Nah, saya maaf aja untuk mengatakan Mas Kunto ini kan backgroundnya bukan Islamic Studies. Jadi dia tidak memahami bagaimana wacana fisika di dalam ilmu kalam misalnya. Bagaimana wacana mengenai konsep penciptaan di dalam ilmu kalam. Bagaimana dulu ada wacana
teori mengenai atom. Nadhariyatul Jauhar di dalam ilmu kalam. Kemudian epistemologi di dalam wacana ilmu kalam itu juga berkembang. Jadi mungkin itu yang dia tidak disadari oleh Profesor Kunto. Padahal sudah saintifik. Islam itu sejak muncul sebagai ilmu fikih saja sudah saintifik. Yang namanya kias dalam ilmu fikih itu sebanding dengan silogismenya Aristotle. Sebanding, ya. Bahkan kadang-kadang disamakan, hampir mirip-mirip begitu kan. Sehingga orang-orang liberal atau orang-orang yang nggak suka Islam itu mengatakan Imam Syafi'i yang membuat merumuskan kias itu terpengaruh oleh Aristotle. Padahal Imam Syafi'i mengambil dari Nabi. Berarti Nabi belajar dari Aristotle dong. Itu penghinaan besar-besaran itu. Masa Nabi kita belajar dari seorang filosof yang ateis? Gitu. Jadi yang betul adalah memasukkan konsep disiplin ilmu barat atau konsep-konsep dari barat itu ke dalam Islam. Itu namanya Islamisasi. Nah, prosesnya bagaimana? Dari tekstual ke kontekstual. Dari teks kita pelajari dulu apa sih sebenarnya konsep ilmu. Ya, bagaimana konsep tasawur, bagaimana konsep tasdik, validasi, bagaimana konsep mengetahui kemudian dari informasi awal menjadi surah, dari surah menjadi ilm, dari ilm menjadi asimilasi, abstraksi konsep itu ke dalam pikiran sehingga menjadi ilmu di dalam jiwa manusia, ya, di dalam an-nafsul mutmainnah, ke dalam jiwa. Jadi ilmu itu ada di dalam jiwa. Nah, barat itu kan ilmu ada di dalam akal kan. Akal dalam arti rasio di sini. Padahal akal itu sebenarnya menampung ilmu itu, menampung informasi-informasi itu nanti akhirnya akan menjadi ilmu di dalam hati. Itu Islam. Itu Islam. Makanya ilmunya orang barat itu kan berhenti di akalnya, di reasonnya, tidak sampai ke hatinya. Itu bedanya. Maka akalnya seorang muslim ketika dia melihat sains dari dunia yang sekuler dan liberal, itu sebuah proses otomatis akan melakukan proses asimilasi. Nah, Islamisasi itu bermula dari menghilangkan aspek-aspek yang bertentangan dengan Islam, yang dalam istilahnya Al-Atas itu de-westernisasi, kemudian diintegrasikan dengan konsep-konsep yang ada di dalam ranah pemikiran Islam. Kalau dia sudah terintegrasikan, itu dipurifikasi lagi. Ya, dipurifikasi artinya di-refine atau dimurnikan, sehingga aspek luar yang dari non-Islam tadi sudah tidak kelihatan lagi ketika dia menjadi disiplin ilmu Islam. Ilmu fikih misalnya, atau ilmu ekonomi misalnya, itu kita mengambil dari luar, pada akhirnya nanti yang dari luar itu tidak kelihatan lagi. Ilmu kalam juga begitu. Ilmu kalam itu kita berbicara mengenai esen dan eksisten, sifat Tuhan dengan zat Tuhan. Itu sebenarnya aslinya dari wacana orang-orang Nasrani. Tidak ada konsep esen dengan eksisten dalam Quran itu. Tapi orang Islam belajar, oh begini cara menjelaskan Tuhan. Belajar dari orang-orang Nasrani di Damaskus, kemudian sifat-sifat Tuhan. Makanya kemudian muncul buku-buku dari para mutakalimin itu al-asma wa sifat, nama dengan sifat Tuhan. Lain dengan dalam Kristen, ada 3 oknum Tuhan di dalam Trinitas. Nah, kalau orang Kristen melihat Islam itu kan nanti akhirnya Tuhannya orang Islam itu 99, lebih banyak dari Kristen itu. Karena nggak ngerti asma dan sifat. Itu asma atau sifat, itu zat atau asma. Dan di situ orang Kristen nggak ngerti konsep asma, sifat dan zat. Nah, Trinitas itu apa? Asma atau sifat? Bingung dia orang ini. Nah, udah terlanjur Trinitas kan. Jadi ada
ruh Tuhan di dalam Yesus misalnya. Atau Yesus di tangan Tuhan. Itu bingung. Tapi Islam jelas ini nama Tuhan, ini sifat Tuhan. Dan dalam perjalanan sejarah ilmu kalam dalam Islam atau teologi Islam, tidak ada pandangan, pikiran, konsep yang menyatakan bahwa Tuhan orang Islam lebih dari satu. Tidak pernah dan tidak akan pernah. Itulah kekuatan tauhidnya Islam. Nah, di situ. Makanya Islamisasi ketika Anda baca ilmu kalam sekarang, lihat di situ. Ada nggak pengaruhnya Kristen? Nggak ada. Tidak ada, sudah tidak kelihatan lagi. Dia sudah menjadi disiplin ilmu Islam. Nah, itu namanya Islamisasi. Kalau itu 1 semester lagi ya.